guys, di sini kita akan kedatangan tamu ya, itu juga dari sedulur kita. Siapakah dia? Mari kita lanjut simak videonya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Red di channel Ladang Seni 1448. Di sini kita kedatangan tamu, yaitu dari saudara kita, dia juga dari Pencak Silat TTKDH, di mana beliau ini adalah bisa dibilang indigo lah. Nah, beliau ini sekarang ingin bercerita tentang pengalaman dia sewaktu menjadi indigo dan sampai sekarang itu pengalaman apa saja yang bisa dia lihat lah. Oke, langsung saja Bang Rehan, langsung perkenalkan diri, dari mana asalnya, dari silat apa aja yang pernah digeluti. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Saputra. Asal saya dari Temiang, daerah Parepsura. Saya awal mengikuti pernah ikut kalau soal silat perguruan, saya pernah awal mengikuti Siliwangi. Oh, Siliwangi ya? Iya. Itu tahun berapa itu bisa di? Itu sekitar tahun 2015. 15. Dulu umur berapa ikut pencak silat Bang Rehan? Dulu waktu SD sekitar umur 12 tahun. 12 ya. Oh, masih kecil berarti ya? Masih kecil. Oh, oke Iya. oke. Cuman badannya yang besar Ya. Oke, lanjut. Terus saya mengikuti selama 1 tahun pelatihan, ya ibaratnya udah sah menjadi warga Siliwangi. Terus saya keluar dan akhirnya sekian lama berhijrah gitu kan, mencari saya terus menemukan suatu pencak silat yang bikin saya menarik, yaitu TTKDH. Dan akhirnya saya mulai masuk di tahun 2020. 2020 itu waktu itu siapa yang mengajar? Saya di bawah pimpinan Bapak Warto, dan yang melatihnya ya Mas ini, Mas Bang Redi, sama Mas Erik, dan ada juga yang lain-lainnya. Banyak. Oh, mungkin itu dari segi persilatan. Iya. Nah, sekarang dari segi kemistisnya nih, kira-kira pengalaman apa aja yang bisa diceritakan sama Bang Rehan? Pengalamannya ya indigo itu seperti apa? Coba, saya itu pengen tahu gitu kan. Awal dulu saya bisa melihat ya makhluk halus ataupun ya barang yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa gitu kan, orang biasa. Dulu waktu saya masih SMP, awal itu Kelas 1 itu umur berapa itu? Waktu masuk ikut silat juga? Iya, kayak waktu masih ikut silat. Saya umur berapa SMP kelas 1 itu sekitar umur 15 tahunan. 15 tahun. Itu udah bisa lihat yang aneh-aneh gitu. Iya, awalnya gini, saya itu melihat awal masuk sekolah saya itu melihat ada seorang gadis gitu kan, ada seorang gadis duduk diam, terus mukanya pucat gitu kan. Nah, mukanya pucat, saya perhatiin terus, saya tanya-tanya, ternyata dia diem aja. Terus teman saya ini ngomong gitu kan, kamu ngomong sama siapa gitu kan? Ini ada orang, kata saya kan. Mana nggak ada orang? Itu waktu itu sangka Bang Rehan itu kawan gitu ya? Iya, kirain orang lain diajak dia ngomong. orang, makanya diajak Oke, ngomong, terus jadinya nggak tahu gitu kan. Nah, terus lama-lamaan kok gini ya, terus tiba-tiba ngeliatnya itu kadang jelas, kadang enggak gitu kan. oh sama-sama? Kadang sama oke, itu awalnya. terus? Makin lama kok ada yang ini bisik-bisikin saya gitu kan, tiba-tiba datang gitu kan, minta tolong gitu kan. Ngeri amat. Iya. Terus aduh, nggak bisa tidur, saya ketakutan terus, dihantui gitu kan. Dihantui oleh
makhluk halus itu. makhluk halus itu selalu gitu kan, nggak bisa tidur selama 3 bulan gitu. Nah, Iya, jadi perasaan itu selalu takut gitu kan, melihat itu selalu takut, jadi tutup mata terus gitu loh. jadi kalau malam itu gimana Bang Ren? Kalau malam itu kita itu Ramai. selalu ramai gitu di kamar apapun di luar itu terasa ramai gitu kan. Ada yang lagi duduk, ada yang lagi ngobrol, ada yang ngajakin ngobrol. Ini saya yang sambil ngopi saya. Iya iya. Oke, aku sebelum ngopi. Ya jadi ya gitu kan. Terus lama kelamaan itu makin jelas gitu kan. Mm-mm. Nah udah kelamaan udah terbiasa gitu kan, udah kebiasaan, udah ngeliat. Waktu itu kayaknya sempat berobat ya Bang Ren itu. Iya, sempat berobat dulu, sempat berobat Berobat di mana itu? di Ustadz Skodong, di Kalibakahir, Ustadz Gondrong juga pernah. Oh, Ustaz Gondrong yang di sana. Iya, pernah Ustadz Gondrong. Terus Ya jadinya berobat. hasilnya apa? Hasilnya apa kata mereka? Ya ada gangguan gitu kan. Ya ibaratnya kan kamu punya kelebihan ibaratnya kan. Ya udah berusaha ditutup kan, cuman sebentar sembuh, cuman kambuh lagi gitu kan. Terus? Ya mungkin udah takdirnya gitu kan. Iya. Jadi sulit gitu kan untuk nutupnya juga, kadang udah ditutup gitu kan kebuka lagi, bisa ngeliat lagi gitu. Iya, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh gimana ya, bikin kita takut kadang kan. Cuman kita nggak boleh takut sebenarnya sama mereka bangsa jin, itu nggak boleh takut sebenarnya. Janganlah takut. Mereka itu kalau kita semakin takut, maka mereka semakin senang gitu. Oh, jadi gitu ya. Dia makanya kita nggak boleh takut itu karena mereka itu kalau kita takut itu semakin terus mengganggu. Iya, semakin terus mengganggu dia. Oke, terus Itu terus apalagi ya, banyaklah kisah-kisahnya. Saya sering diganggu, pernah dibunuh, ibaratnya kayak disantet orang juga pernah. Dan juga ya begitulah, akhirnya saya punya teman di dunia lain gitu kan, maksudnya kayak teman saya ada. Nah, di sekitar sini juga ada. Di sini? Juga. Di Iya, ruangan ada. sini? Ada juga. waduh. Ngeri juga Bang Rehan ini ya kalau dilihat ya. Mungkin ini aja Bang Rehan. Pengalaman terbaik dan terburuk ada nggak kira-kira? Ada. Kalau terbaik dulu lah. Ya, kalau yang terbaik, Apa itu pengalamannya? ya kalau pengalaman yang terbaik soal bisa ngeliat kayak gitu ya. Ya kita bisa, kadang kalau pengalaman terbaik itu ada sesuatu yang bikin saya seneng gitu kan. Ibaratnya kayak ada yang nolongin saya gitu kan. Iya. Nah teman saya ini yang nggak bisa kelihatan ini nolongin saya ketika saya lagi suatu kayak terkena ini santet. Dia ngebantuin saya gitu kan, ngebantu saya. Dia yang ngasih suatu pageran ataupun Pagar goib gitu iya ya. pagar goib, dibantu sama dia. Ya itulah. Itu kalau boleh tahu kawannya Bang Rehan itu kan nggak kelihatan nih. Bentuknya kayak apa itu? Bentuknya kayak apa, kayak kita di sini gitu apa gimana? Iya, bentuknya itu ya tinggi, besar ya. Cuman dia seperti manusia. Cuman dia bedanya telinganya panjang. Panjang. Iya, telinganya panjang, lancip itulah, lancip telinganya. Kalau pengalaman terburuknya? Pengalaman terburuk saya itu ya itu pernah disantet orang. Ya ibaratnya secara goib itu. Ya, itu jadi saya seketika itu kan tengah malam itu, malam Jumat. Nah sekitar jam 12 malam itu sedang tidur nih, tiba-tiba ada suatu kayak bola api yang bola api tuh? Iya, suatu bola api terus jatuh gitu. Cuman itu ibaratnya cuma saya sendiri yang dengar jatuh gitu ya. Terus jatuh ke atap rumah itu kan, dar meledak gitu. Jadi lampu pecah, seketika saya itu langsung Sakit kaget, gitu ya? langsung sakit gitu kan. Tapi untungnya alhamdulillahnya masih diberi kesehatan, Masih dilindungi Allah ya. masih dilindungi oleh Allah. Gitu kan. Diminum dulu Bang. Ya. Sambil ngerokok santai aja kita ngobrol.
Ngerokok dulu santai. Ya, ngerokok dulu. Sambil kita berbincang-bincang kan, ngobrol santai gitu. Dulu waktu di PS itu cara itu kan pasti ada ilmu dalamnya juga ya bang ya. Iya. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau yang saya tahu tuh ada ya al hikmahnya juga ya. Itu cara pengisiannya dulu bagaimana itu? Ada persyaratannya atau kayak mana itu? Oh, dulu ada persyaratannya waktu masuk sini. Itu kan pas pengisian nih, ibaratnya kalau kita orang kan ibaratnya pengisian gitu kan. Kayak tenaga dalam ataupun ilmu batin gitu. Itu tuh kawan-kawan di situ juga ada ilmu batin atau al hikmah. Beliau ini juga sudah merasakan gitu kan. Coba ceritakan gitu. Iya, awalnya kalau kita sudah merasa mumpuni gitu kan, dalam hal ibaratnya kita kan latihan awal dulu kan, kira-kira gurunya itu melihat kita itu sudah mumpuni, nah barulah kita dimulai namanya pengisian kayak ilmu tenaga dalam, ilmu batin, al hikmah gitu kan. Itu awalnya itu kita itu harus ada syaratnya. Pertama itu kita harus puasa dulu. Itu berapa hari? Berapa minggu atau sebulan? Itu puasanya cuma 1 hari. 1 hari itu 1 hari di hari Kamis. Terus malamnya itu malam Jumat pas pengisian. Jadi kita harus nyari kelapa muda yang nggak boleh jatuh ke tanah. Nah, itu hijau atau yang merah? Yang hijau. Yang hijau ya. Terus udah itu ngambil, dibawa kan nggak boleh jatuh ke tanah. Terus harus ada bunga 7 warna, bunga kantil, rokok, kopi pahit, kopi manis, teh pahit. Terus banyak, saya lupa ya ada apa aja, cuman ya itu. Jadi waktu pas pengisian itu gimana bang? Apa kita gini aja atau ada yang dibaca atau gimana? Oh, ada, ibaratnya kayak kita silsilahnya gitu, kayak luluhnya dipanggil, terus kita bersolawat juga dia, sama membaca bacaan yang udah dikasih ke kita gitu kan sama guru kita. Terus kita makanin kayak makan kantil, terus minum kopi pahit, kopi manis, terus ngerokok 1 batang itu, sudah ngerokok. Nah udah itu kan abis itu diurut nih, udah diurut. Nah udah diurut kan udah beres semua pengisian, yang lainnya juga udah diisi. Nah terus habis itu kita itu berangkat ke kali gitu kan, ataupun ke sungai. Kalau ini di daerah sini bahasanya kali kawan-kawannya. Mungkin di luar sana ada yang bilang sungai, ada yang bilang kali. Nah, kalau di sini kita bahasanya kali gitu ya. Nah, lanjut Bang Lehan, lanjut. Jadi kita berangkat ke kali. Nah udah berangkat ke kali itu kita perendaman ibaratnya. Oh itu direndam? Iya direndam kita itu 1 malam direndam? Iya sekitar 1 malam kita itu berendam, sambil kita baca-baca itu silsilahnya, sambil kita berdoa, ibaratnya kayak bertapa gitu. Gitu ya. Mungkin bisa jadi yang dari indigo itu Bang Rehan mata batin kebuka, mungkin dari pengisian itu juga bisa. Iya mungkin aja sih. Kita kan Allah alam sih sebenarnya kawan-kawan. Cuman menurut saya beliau ini bisa jadi waktu pengisian atau segala macamnya mata batinnya kebuka dari situ. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Saya juga nggak tahu awalnya gimana kan, tahu bisa lihat gitu aja. Iya terus udah itu udah bertapa, ibaratnya perendaman selesai kan perendaman, udah ada yang jebol, maksudnya ada yang lulus, ada yang enggak gitu kan. Nah waktunya pengetesan itu waktu malam minggunya kita pengetesan. Oh kalau nggak salah dulu saya itu datang. Oh datang ya maksudnya dia. Hujan itu kayaknya. Iya waktu hujan. Oke lanjut. Iya waktunya pengetesan kan, satu-satu dites. Udah dites ya ada yang gagal, ada yang enggak. Jadi pengetesan itu bisa dilihat dari
gurunya, nanti gurunya yang mengawali seperti apa nanti kan dipancing kita itu kalau mau ngeluarin suatu kayak kebatinan ilmunya kita itu dipancing dulu, awalnya itu dipancing sama gurunya kan, dibuat emosi, nah dibuat emosi barulah dia keluar Itu ya. iya. Kopinya. Iya Bang. Biar santai gitu kan. Kita kan di sini sharing baru ya. Kita kan cerita gitu kan. Kita berbagi pengalaman sama yang kawan-kawan di sana. Jadi bagaimana cara kita itu untuk melihat dunia lain tuh, janganlah kalau bisa lah. Ya nggak apa-apa sih kalau emang mau lihat seperti kayak gitu. Cuman kalau batin kita atau insting kita atau otak kita nggak kuat gitu, bisa gila kalau orang banyak sih contohnya kawan-kawannya. Jadi kalau untuk kawan-kawan di sana mau mencoba silahkan, cuman ya tanggung aja resikonya gitu kan. Di sini sudah ada beliau ini salah satu ya bisa dibilang bisa melihat lah barang seperti itu gitu kan. Terus apa lagi pengalamannya lagi Bang Rehan? Bisa ceritakan? Ya pengalaman saya itu ada lagi ceritanya, ada seorang perempuan nih. Nah perempuan itu tidak kelihatan nih. Nah itu datang ke rumah saya, ibu dan anak. Nah dia itu meminta tolong, ceritanya minta tolong, ada yang minta tolong katanya tolong carikan jasad saya itu. Berarti itu hilang gitu ya? Iya, jasadnya belum ketemu, ceritanya belum ketemu. Ini masih dicari, kata dia tolong cariin mayat saya di mana, bantu saya. Cuman kadang saya juga bingung juga kan, mau bantuin juga kan. Bingung ya? Iya, bingung mau bantuin caranya. Secara bukan secara medis. Nah, secara medis. Bukan medis, kita bukan dari golongan kesehatan. Makanya gitu ya. itu. Kita dari orang biasa gitu kan. Perlu diketahui juga, orang yang bisa melihat itu ibaratnya belum tentu harus tahu dimensi lainnya juga. Ibaratnya seperti dunianya kita sama dunianya mereka itu seperti minyak sama air itu. Nggak bisa bercampur gitu ya? Iya, berseberangan. Jadi ada suatu pintu, kalau kita mau melihat itu baru kita bisa melihat masuk ke dimensi mereka. Kita harus bisa masuk ke dimensi mereka baru kita bisa melihat. Begitu ya. Berarti ada portalnya lah ya. Nah, ada suatu portal, ada suatu pintunya. Kalau kita mau melihat. Tuh. Jadi kita juga hati-hati. Kalau kita ibaratnya mau bertarung secara goib, kalau kita di alam mereka kita yang kalah. Jadi hati-hati kalau semisal kita ditantang makhluk halus gitu kan, terus kita ditantang terus kita mau gitu kan, tapi kayak kita bertarungnya di alam mereka gitu kan. Kalau di alam mereka kita malah yang nggak bisa apa-apa nantinya, malah kita yang berbahaya gitu. Jadi harus hati-hati, harus ada yang bisa mendampingi gitu loh. Iya. Nanti kalau ada apa-apa kan repot, bahaya, ibaratnya taruhannya juga bisa nyawa gitu. Benar. Nah itu kawan-kawan, kita harus harus berpilih gitu kan. Jadi orang indigo pun tidak mereka juga punya batas gitu untuk berkomunikasi atau segala macamnya sama mereka bangsa lain. Itu harus ada pembatas, yaitu kalau kita tidak bisa melawan mereka ya sudah, jangan dilawan, biarkan saja, karena takutnya ya resikonya ke kita juga gitu kan. Jadi kayak Bang Rehan ini salah satunya contohnya gitu. Jadi kawan-kawan di sana atau ya yang mau ingin coba janganlah, menurut saya jangan gitu kan, karena emang ya nggak, ya bisa dibilang baik bisa dibilang enggak ya. Iya, ada untungnya ada enggaknya juga gitu. Iya. Terus apa lagi yang bisa disampaikan Bang Rehan? Ya kalau saya mau menyampaikan yaitu, jadi harus berhati-hati ya
kita juga nggak boleh takut sama yang namanya jin ya, nggak boleh takut, selalu waspada, selalu hati-hati. Nah, harus jaga diri. Kita juga kalau mau ibaratnya mau belajar juga harus ada gurunya. Bener itu. Mau membuka mata batin juga harus ada gurunya. Nanti yang ditakutan itu nanti jadi bisa, kalau badan kita nggak kuat bisa Pertama stres gitu. Ya bisa gila gitu kan. Contohnya banyak kawan-kawan di sini tuh banyak karena mereka itu dia belajar tanpa guru gitu. Ibaratnya kita belajar ibaratnya di ilmu Al-Qur'annya alif, yang ngajarin nggak ada tuh, dia terus itu siapa yang ngajarin gitu kan. Karena di sini juga udah banyak contohnya kawan-kawan ya, kayak ya yang stres gitulah, banyak pokoknya. Kita nggak mau nyebutin satu persatu, yaitu kan privasi mereka lah. Jadi kita mengingatkan yang ada di luar sana, kalau belajar hati-hati gitu ya. Apalagi pesan dan ini ya Bang Rehan. Iya, ya pesan saya udah itu aja. Ya semoga bisa bermanfaat kan cerita-cerita ini buat kalian semua. Cerita saya kan, ya pengalaman saya seperti ini, sama saya bisa melihat ataupun perjalanan hidup saya. Ya, itu saya ini suka lagi mencari jati diri saya gitu kan, seperti apa sih saya juga pengen bisa ngilangin itu, nggak mau bisa ngeliatin kayak gitu lagi, tersiksa gitu loh, capek gitu banyak gitu. Kalau bisa mah jangan bisa mau lihat itu capek gitu kan, dia terus dilihatin yang hal-hal yang serem terus kan capek kitanya, terus ditanya Mending lihat yang cantik. nah iya. Dunia mereka juga ada loh, ada pasarnya. Sama aja yang manusia ya. Iya sama kayak manusia, cuman yang membedakannya itu ya telinganya itu ini panjang lancip Berdaya gitu ya. Iya. Terus ini yang belahan ini juga nggak ada mereka. Belahan yang di bibir ini nggak ada mereka. Oh iya, tadi ngomong-ngomong Bang Rehan tadi bilang di sini ruangan ini ya terutama ya. Itu ada apanya kira-kira? Saya penasaran ini. Iya. Saya di sini melihat suatu ya kayak kita bentuknya manusia, yaitu tinggi. Nah seperti jawara gitu saya lihat. Jawara. Seperti Waduh, jawara. ngeri juga kawan-kawan ini. Hati-hati berarti sama Bang Rehan ini ya. Terus jadi Bang Radi juga kayaknya ada. Saya. Waduh, ini mah hampurannya. Abin tuh. Jadi penglihatannya Bang Rehan ini, saya ada penjaganya, ngeri amat Bang Rehan, sampai merinding saya ini. ada apa nih Bang Rehan? Ini saya ngeliat kayaknya ada harimau ya. Harimau. Terus harimau ya, terus sama yaitu kayak seorang jawara gitu ya. Waduh, ngeri bener ini. Kalau teman-teman bisa melihat nanti juga memang ada gitu, kelihatan gitu kan, yang bisa melihat itu ada seorang jawaranya, terus sama harimaunya. Harimaunya itu ada 2 ini. Waduh, ngeri. Iya, saya melihat seperti itu. Ya. Saya itu. Iya, saya melihat di sekeliling Bang Randy ini ada yang jaga. Waduh, jangan macam-macam kawan. Enggak murah. Ini mah karena yang tahu cuman Bang Rehan, saya nggak tahu gitu. Jadi kayak kameramen pun nggak tahu mereka kan. Yang tahu di ini indigo, dia ini indigo sebenarnya gitu kan. Jadi saya lagi dibaca kan. Di mana itu? Mereka ini jaga apa ganggu gitu. Menjaga, mereka itu niatnya menjaga. Ibaratnya kalau ada serangan baik dari yang lain, ibaratnya mereka magerin gitu, ibaratnya menjaga gitu ya. Suatu kalau kita dalam keadaan terdesak, mereka bisa membantu. Oke. Penglihatan saya seperti itu sih. Nanti ya kapan-kapan lah nanti kita kayak semacam kita meditasi kayak gimana sih nanti kita kayak semedi gimana namanya itu
kita bertarung itu, kita buktikan bertarung secara giat itu gimana, seperti apa, tahapannya seperti apa, kita kalau mau mulai apa mau dibuktikan Mas. Waduh, saya nggak punya apa-apa ini Bang Rehan. Waduh, gimana? Gimana caranya Waduh. gitu kan. Saya nggak belajar kayak gitu lagi Bang Rehan. Bro, saya lihat ini Bang Red ini Apa bukan ini? orang biasa kayaknya. Tuh, ngeri juga. Ada apa-apanya. Saya nggak belajar kayak gitu lagi Bang. Kalau tantang ini, waduh, saya ini ngedon sebenarnya. Iya, maksudnya saya ini mau Gimana? biar yang menonton ini jangan ditiru gitu kan. Nah, takutnya nanti berbahaya gitu kan. Semisal nanti takutnya ada yang terluka gitu kan. Jadi jangan dicontoh gitu ibaratnya. Dilakukan sama orang yang profesional. Waduh, ngeri nih. Waduh. Jadi kawan-kawan saya ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang, wih Bang Rehan ini mentalnya sangat kuat, saya akuin gitu kan. Saya ini sebenarnya nggak punya apa-apa ya. Jadi dulu di sana, kawan-kawan di sana, saya itu hanya orang biasa ibaratnya gitu kan. Kita ibaratnya kita minta pertolongan sama Allah segala macamnya gitu kan. Jadi kawan-kawan ya, saya bukannya nggak mau bertarung atau apa, karena di sini saya nggak punya apa-apa ya. Buat Bang Rehan juga saya mohon maaf gitu kan, saya nggak punya apa-apa. Ibaratnya kalau Bang Rehan tahu yang di belakang saya atau yang pendamping saya gitu, ya sudah cukup Bang Rehan saja yang tahu gitu Iya. kan. Karena nggak baik kawan-kawannya, dulur-dulur di sana juga buat apa tarung-tarung itu nggak bagus gitu kan. Mending kita berjabat tangan, kita saling nyari dulur, saling nyari kawan lah, saudara intinya kita kan, kita bersatu gitu. Jadi namanya kita guyup atau guyup rukun segala macam itu, perguruan segala macam itu ya, namanya kita apa, cinta seni. Bang Rehan ini juga seni juga Iya. dia bisa melukis, dia seni apa tuh Bang? Iya. Itu dari dulu pencak silat ya, jalannya juga ikut ya. Iya, dulu waktu itu ya. Dulu dia juga pernah, saya juga pernah nih ikut sama dia nih. Dulu tapi ya. Cuman sekarang kan ya agak berkurang, cuman sekarang ya senang lagi gitu. Itu sekali lagi saya mohon maaf ya kepada Bang Rehan nih, bukannya saya nggak mau gitu. Cuman ya alangkah baiknya kita berduluran, kita saling support gitu kan. Iya. Langsung kita dirikan seduluran kita, mempererat. Nah, kan gitu kan. Iya. Saya bukan apa-apa nih buat Bang Red. Saya nggak maksud buat menantang Bang Red ataupun dulur-dulur. Saya cuman apa ya? Cuman pengen kayak ngebuktikan gitu loh. Oke. Jadi mohon maaf kiranya saya terlalu kayak nada bicara saya seperti menantang. Semangat sebenarnya Bang Ren itu semangat orangnya gitu. Jadi mohon maaf ya kawan-kawan, dan buat Bang Ren juga saya minta maaf. Ya, saya nggak bermaksud apa-apa gitu kan. Cuman buat jangan ditiru gitu loh. Kalau bisa. Mungkin kalau tarung kayak apa goib gitu saya bingung kawan ya dulu ya. Cuman tapi kalau kita ibaratnya ini wah baru gitu kan ya. Cuman kita nggak boleh lah, kita kan saling mempererat tali silaturahmi ya gitu ya. Itu saja Bang Rehan ceritanya gitu. Itu saja. Sudah cukup. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Nah, iya. Oh iya, satu lagi kawan-kawan di sana ya yang ibaratnya mau dilihat apa pendampingnya atau ada kodamnya, itu ntar bisa komen, bisa langsung kita bertemu gitu kan, kita jadwalkan, ntar saya bawa Bang Rehan ini gitu kan. Jadi beliau ini juga spesialis bisa dibilang spesialis ya, spesialis melihat lah gitu kan, yang ingin dibaca gitu kan, apa ada apa aja gitu di badannya, kita langsung tanya sama beliau ini gitu kan. Apalagi pesannya Bang Rehan, pesan terakhirnya nih sebelum ditutup? Ya, pesan terakhir saya cuma satu, semangat terus buat yang dulur kita, hidup rukun sama perguruan lain.
saling membimbing, saling membantu. Ya udah itu aja. Nah, itu pesan dari Bang Rehan tadi. Nah, mungkin dari saya, yang pertama kita harus saling menghargai ya kawan-kawannya. Dulu semua kita saling support, saling semangat. Terus buat yang pencinta seni, jangan lupa subscribe, like, dan komen di Ladang Seni 1448. Tetap dukung channel ini untuk semakin maju. Kita akan buat konten-konten yang lebih seru dari ini ya Bang Rehan ya, nanti ya. Iya. Kapan-kapan kita mau buat apa ya, review lah ya. Iya. Review dari barang-barang antik gitu sama beliau ini gitu ya. Mungkin itu aja. Kalau ada kata-kata yang salah atau ada yang tidak sopan dari kami gitu kan, kami mohon maaf, karena kita hanya sebatas hiburan di konten ini. Karena yang ingin melestarikan budaya kita, ayo sama-sama kita melestarikan budaya kita dan seni kita, dari mau seni apapun itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.